intinya didatangi untuk dimintai klarifikasi. Betul. Sebetulnya itu kan proses hukum yang standar ya. Jamnya aja kan yang mencurigakan. Emang lagi ada bola juga, Bang. Betul, ada bola jadi pasti pada melek. Percobaan bunuh diri umur berapa, Mek? Yang pertama. Pernikahan kedua. Oke. Pernikahan kedua itu gue karena stres banget. Masa gagal 2 kali. Oke. Terus gue gagal karena di KDRT. Oke. Gue kayak ngerasa diri gue tuh gak berharga. Nggak berharga. Terus gue bahwa gue bukan siapa-siapa, nyokap gue juga gak punya titel apa-apa. Kalau gue kagak ngapa-ngapain dan gak punya pendidikan tinggi, gue mau jadi apa? Gue cuma meneruskan kemiskinan sampai ke anak gue. Gue pernah bikin curhat via WhatsApp, Bang. Oke. Berbayar. Oke. Jadi orang curhat gue yang tenangin. Tapi bayar 100.000 Oke. 1 jam. 1 jam 100.000. Oke. Kan psikolog lebih mahal. Iya. Jadi gue karena gue belum punya ijazah lebih murah sama gue Oke, gitu. ya. Tapi gue komediin aja. Ya. Jadi ada cowok yang pacarnya selingkuh karena selingkuhannya pakai motor ninja. Terus gue bilang, udah lu beli sarung aja, terus tutupin biar kayak ninja. Atau enggak BPKB motor lu digadein sono tuker sama motor lain gitu-gitu aja, komedi-komedi. Kembali lagi di Authority bareng gue Adriano Kalbi, dan kita kali ini sudah kedatangan seorang stand up comedian, content creator, dan penulis buku. Penulis buku Berdamai Dengan Semua Hal Kecuali Kemiskinan, Mega Salsabila. Yeay. Selamat datang di Authority. Senang akhirnya bisa ketemu, soalnya kan konten yang viral itu takut dikira mungkin apa ya, kita mulai dari mana ya, Mek ya? Ya bahas yang baru kejadian ini lah. Jadi intinya didatangi untuk dimintai klarifikasi. Betul. Sebetulnya itu kan proses hukum yang standar ya. Jamnya aja kan yang mencurigakan. Emang lagi ada bola juga, Bang. Betul, ada bola jadi pasti pada melek. Jadi disangka wajar ngetok rumah orang ya. Tapi berakhir oke aja ya, mulus-mulus aja, nggak ada yang ini, meskipun ya berarti kan, tapi juga lu juga tahu bahwa lu ternyata orang yang sangat dicintai karena miss call banyak ini. Aman aja, gue kooperatif juga kok. Kooperatif aja. Nah, mungkin gue mulai dari itu dulu lah, baru ntar kita mundur-mundur bolak-balik. Mega kan keras lah, maksudnya punching up nih keras sekali. Selain yang konten Jampitsus ini, waktu itu permasalahan dengan instansi tertentu, penggunaan oknum yang akhirnya datengin Pak siapa namanya? Pak Manang. Pak Manang tuh jabatannya apa ya? Kombes. Oh, Kombes. Akhirnya terjadilah apa ya? Adu statistik inilah gitu. Ada apa lagi, Mek? Mungkin gua kelewatan yang impactnya tuh, kritik ini langsung terasa di kehidupan nyata. Ada pernah didatengin Dukcapil. Dukcapil? Dukcapil. Urusan birokrasi. Oh, oke. Kritik masalah satir juga. Oke. Satirin birokrasi di Kabupaten Tangerang yang berbelit-belit. Oke. Akhirnya didatengin sama Dukcapil. Oke, itu akhirnya gimana? Diurusin berkasnya. Oh. Dalam sehari, cuma minta take down. Oke, sebagai ini udah diurusin, itu minta di ini. Nah, sekarang Tapi nggak gue take down, Bang. Oke, ya, udah aman aja ya. Ya kan namanya juga susahnya kan, memang kadang banyak instansi yang melihat viralitas itu nggak kayak kita melihat viralitas gitu, bahwa sesuatu yang naik akan hilang juga, bla 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 dan segala macam. Dari lu sendiri ada kata kapok nggak? Kapok dalam arti apa, Bang? Misalnya mengonten yang berkaitannya dengan institusi pemerintahan terutama ya. Lalu ada, gue nggak bisa bilang konsekuensi, ada dampak yang kayak gini-gini. Sekarang gue mulai konten aman, Bang, masak gitu pergi ke pasar. Oke. Itu kenapa? Karena maksudnya emang mau cari aman, atau emang belum ketemu lagi yang baru? Apa lo akan konsisten? Enggak, cuman menurut gue konten masak juga bisa jadi satir. Oh, oke. Jadi nggak langsung monolog.
Oke. Gitu. Kita kan juga pernah bareng waktu itu di event ini, gue angkat sedikit, gue tahu sih lo kayaknya udah nggak mau angkat, tapi gue mau nanya juga, penasaran. Kita pernah bareng waktu itu di roastingnya Todd Paul gitu kan? Oh iya Ya, betul. roastingnya Todd Paul, lalu karena waktu itu apa ya, Todd Paul dengan Roasting Asian Value. Asian Value, Panji, dan lu memiliki counter, dan counternya membuat gua sangat terbahak-bahak sebetulnya. Tapi kayaknya lu memutuskan untuk tidak mau lagi pakai itu, bener nggak gua? Tidak mau lagi pakai itu. Joke itu misalnya dipakai di tempat lain gitu. Bukan, maksudnya jokes itu emang udah khusus di hari Oh, di situ itu. aja. Oh, bukan karena kapok, bukan karena. Oh, kayaknya nggak elok nih menyebabkan kerusuhan di ruangan ini. Sejujur-jujurnya itu juga satir. Oh, Bang. oke. Kadang satir itu enggak membahas tujuan utama, dia Oke. muter dulu cari korban Benar, yang lain kan. benar. Nah itu sebenarnya satirnya ke presiden Bang. Oke. Tentang pemilihan line up. Korbannya Bang Ya, ya, ya. Panji dan Gamila Ya, ya, itu. ya, ya, Tapi ya. orang jadi Wih, Bang Panji mau jadi ada di- drama Heeh. gitu. Nah, kalau lu disuruh menyebut diri lu itu siapa gitu, misalnya yang antara konten kreator lah, stand up comedian atau konten kreator, atau yang keras kritik terhadap pemerintah, lu berdiri di mana sebetulnya? Gue seniman aja sih Bang Oh, sebenarnya. oke. Menurut gua. Iya, benar. Jadi dampak-dampak yang dirasakan ini belum, nggak bakal bikin lo berhenti lah ya. Kalau emang ada lagi angle yang bikin lo tergelitik, lo akan hajar. Iya. Oh, akan hajar. Cuman gue lebih berhati-hati aja karena kemarin kan yang Jampitsus itu belum ada tersangkanya. Jadi Oke. ketika gue mengaku itu uang milik gue, wajar kalau gue diklarifikasi itu wajar. Gitu. Itu. Oh, bener juga ya. Ya. Iya. Kecuali sekarang katanya udah tersangka lagi katanya. Ya. Oh, tapi apakah itu sesuatu yang maksudnya apakah lo memang memposisikan diri lo di situ gitu, maksudnya sebagai seniman? Iya, gue pengennya disatir. Di satir ya, bukan fokus kritiknya, bukan. Tapi satir aja Satir in general. aja. Oke. Sama ke Bang Panji waktu itu juga kan itu Iya, masuknya iya. satir. Mestinya sih nggak ada yang, ya nggak usah jadi personal. Oke, lu buku lu ini berdamai dengan semua kecuali kemiskinan. Mungkin apa ya, kan gue sering lah lihat lu seliweran, dan gue ngeliat lu juga lama gitu, tahu yang tadinya anak pang lah, hidup di mana lah. Mungkin lu bisa cerita singkat gitu hidup lu dari sebelum stand up sampai ke titik sekarang gitu. Gue dari 7 bersaudara. Ya. Keluarga gue itu prasejahtera alias miskin lah. Oke, prasejahteranya lucu banget aja, prasejahtera baru tahu gue. Oke. Jadi gue tuh nggak bisa sekolah sampai tinggi. Orang tua cuma mampu sekolahin sampai SMP. Oke. Sampai sekarang gue kuliah itu fight sendiri Bang. Oh, ini kelar S1 nih sekarang ceritanya. Sekarang lagi belajar S1. Oh, lagi belajar S1, Ngambil hukum. Oh, luar biasa. Untuk mengamankan diri sendiri dari konten satir ya. Momen apa Meg sebelum memutuskan, ya ini kan lahirnya dari judulnya, maksudnya kita bisa menyimpulkan nih, kayak kalau lu baca daftar isinya ya, ini ntar kita damai dengan orang tua yang tidak sempurna. Wah, ini pasti banyak yang menderitanya. Berdamai dengan pasangan atau ketiadaannya, berdamai dengan kesalahan, berdamai dengan emosi, berdamai dengan masa lalu, seni mencintai takdir, berdamai dengan semua hal. Ini cuma bab 6 doang ini yang nggak berdamai. Cuma yang itu doang yang seni. Mungkin dari chapter lah. Oke, orang tua yang nggak sempurna. Tadi 7 bersaudara. Orang tua prasejahtera. Orang tua prasejahtera. Sehingga Lu dia anak nomor? bingung, gue bontot. Oh, lu paling kecil. Oke. Sehingga orang tua bingung untuk memposisikan diri, karena anak yang pertama sampai SMA, kedua sampai SMA, yang terakhir makin miskin, susah sekolah gitu. Oh. Dan gue berdamai sama itu ketidakmampuan dia, dan gue yakin dia udah berusaha gitu. Tapi fase tidak damainya waktu itu apa aja yang dilakukan? Banyak. Banyak. Karena ternyata Bang, gue udah satir dari SD. Iya memang. Karena komedi itu gue melihatnya itu salah satu survival instinct juga, berkomedi. Kalau enggak dia akan berat gitu.
Mungkin lo boleh cerita sedikit tato masih boleh diceritain? Boleh. Oke. Gue mulai satir dari SD. Gue pernah ngelihat bapak gue selingkuh. Di Oke. situ gue pernah marah-marah terus gue ngomong selingkuh bisa nyekolin anak gak bisa. Udah gitu tuh bang dari kecil gue bang. Itu kalau ada konten dari kecil tuh juga udah ini tuh ya, viral Iya. kemana-mana tuh. Makanya gue tuh kalau di keluarga jadi titipan bang. Sebagai Kakak-kakak gue tuh nggak berani bersuara. Mantap. Pengen ngomel ke bapak gue tuh takut. Jadi bilangin tuh ayah tuh bilangin gitu. Jadi gue yang menyuarakan kakak-kakak gue. Lo mulai ada keberanian itu bersuara? Karena gue ngelihat nggak adil aja bang buat gue. Tapi nggak ada maksudnya abang-abangan yang bilangin atau belajar dari mana atau komik atau tontonan televisi? Nggak ada. Nggak ada. Gue juga baru tahu kalau itu satir dan sarkas setelah sekarang gede. Oh. Gue nggak tahu. Jadi itu tapi bentuk perlawanan lu terus aja. Iya betul. Oke. Gue nggak bisa beli buku, gue marah. Kenapa bisa beli rokok, beli LKS kagak bisa? Gue udah sering banget ngomong sama bapak gue kayak gitu sehingga akhirnya gue berdamai bang sama orang tua. Oke. Mungkin terus lanjutannya lagi nih berdamai dengan pasangan atau ketiadaannya. Ini mau di-share? Boleh. Oke. Jadi kalau menurut gue kan kita emang hidup sendiri. Orang kan datang dan pergi. Jadi lu punya pasangan atau pasangan lu pergi itu emang seni hidup aja. Lu keluar rumah umur berapa? Keluar rumah. Sempat keluar rumah nggak pergi? Oh iya SMP. SMP keluar rumah. Iya. Fase pang-pangan ini boleh diceritain? Di SMP. SMP. Itu awalnya gue karena nggak bisa beli buku bang. Gue nggak punya duit buat ongkos. Sementara gue tuh berangkat sekolah harus pulang pergi ada ongkos 1.000 tuh naik angkot. Tapi gue nggak punya, akhirnya gue nge-BM truk. Nah di situ gue ketemu sama anak-anak pang. Ada satu momen gue pengen beli buku, gue ngomong sama anak-anak pang itu, temenin gue yuk, gue ikut ngamen, gue pengen beli buku. Dan gue nggak nyangka responnya bagus gitu, kayak serius lu mau beli buku, ayo kita temenin, kita bantuin gitu. Apa cerita-cerita yang masih lu inget gitu teman-teman lo memutuskan untuk di jalanan gitu? Ternyata kalau gue tarik kesimpulannya, anak pang yang jadi anak pang itu biasanya ya nggak semua, kebanyakan itu dari rumah ada masalah dulu. Oke. Baru dia ke jalan, baru nantinya dia ketemu arti pang dan sebagai macamnya. Tapi dari rumahnya ada masalah dulu. Apakah tingkatan ekonomi berpengaruh? Mungkin iya, mungkin enggak. Oke. Karena Jadi ada juga yang kaya-kaya bang. anak-anak kaya yang lari dari orang tuanya Iya. tidur di jalan. Oke. Ada juga gitu. Jadi mungkin ada masalah di rumah yang dia nggak dapat kenyamanan sehingga dia mencari kenyamanan di luar. Ketemulah sama si pang ini. Memutuskan bertato umur? SMP juga. Oke. Jadi emang bapak gue emang pelukis juga bang. Ada seni-seninya Oh, ada lah. seni-seninya. Di daerah mana sih? Gue tinggalnya. Gue waktu itu masih di Cisoka waktu SMP. Oke, ada seni-seninya, ada ini. Orang tua masih bareng? Nyokap udah almarhum. Oh, nyokap udah almarhum. Bokap akhirnya. udah nikah lagi. Oke. Gue punya adik bungsu lagi. Oh. Jadi nggak jadi bungsu. Oh. Gue takut adik gue nanti jadi anak pang. Takut ada lo jadi beban lo juga. Oke. Jadi bertujuh itu anak dari ayah ibu. Betul. Ayah sekarang nikah lagi. Iya. Punya anak berapa? Satu. Anaknya lebih kecil dari anak gue. Jadi anak gue bingung mau manggil apa ini, om atau apa, tapi pilihan dia. Mestinya sih om ya, mestinya om. Ih, bapak umur berapa sekarang? Kayaknya 60-an deh. Oh, ibu ya, istrinya? Muda. Masih bareng? 40-an ya kayaknya masih bareng. Oh oke, ya 40-an kayaknya sih nggak nambah lagi lah semoga. Harusnya ya bang, dari Nggak, di ekonomi dia yang segitu harusnya nggak nambah-nambah lagi. Dia emang tuh hal-hal gelap ini emang harus diketawain, mau apa lagi. Dia bawa anak apa menikah, belum pernah menikah waktu itu? Kayaknya udah punya anak, cuman udah besar-besar kayaknya ya. Udah nggak sama dia, jadi ada anak itu aja satu yang bareng. Nah, pada saat dari jalanan momen memutuskan bebenah gitu kapan? Gue udah nikah dulu, udah punya anak dulu Oke. itu. Oh jadi menikahnya juga udah waktu itu keluar dari jalanan Iya. sebetulnya. Oke. Menikah
udah pas menikah itu gue jadi ibu rumahan aja. Oke. Terus ternyata harus pisah, terus harus survive tuh membesarkan anak. Oke. Ternyata karena suami gue juga modelannya kayak bapak gue juga, iya. jadi Karena jadi yang gua tahu itu doang. harus survive gitu. Oke. Akhirnya gue memutuskan buat ngojek. Itu umur berapa? Itu masih 19 tahun apa ya? Oke. Belum berhijab nih lah ya? Belum Oke. berjilbab. Gue ngojek, terus gue selalu cari pelarian tuh yang salah lah bang, kayak mabuk-mabukan, cobain hal-hal baru yang pokoknya yang parah. Sampai kakak gue tuh ngingetin, lu itu kalau stres mending nih nonton stand up daripada lu mabuk-mabukan gini-gini. Itu waktu itu Suci 4 tuh bang, gue disuguhin tontonan YouTube sama kakak gue. Terus gue bilang, iya ya lucu juga ya, gue mau kayak gitu, gitu. Terus gue cari komunitas, terus baru-baru mulai berhijab. Sejak masuk komunitas. Wah. Terus berapa lama habis itu ikut lomba? Nah gue masuk tuh 2017, 2018 gue suca. Oke. Suca di sini sampai 6 besar. 6 besar. 6 besar ya. Suca berapa? Suca 4. Suca 4 ya. Apakah di situ hidup langsung berubah? Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Apa gitu? Tapi yang berubah itu pikiran aja bang. Ternyata hal-hal berat itu bisa gue damaikan dengan komedi. Jadi gue nggak yang dulu kan gue depresi, tato sampai penuh, larinya tuh ke situ. Sekarang gue kalau ada masalah atau apa gue lari aja ke komunitas, ceritain, ngomong depan orang, terus selesai. Oke. Apa yang mau lu belum tampil di tempat-tempat mental health gitu-gitu ya? Menurut gua lu masalahnya di mana? Di tempat perpustakaan Indonesia apa ya? Diajakin Bang Reno tentang kesehatan mental gitu. Menurut gua cerita lu jauh lebih valid sih daripada yang konten-konten seliweran. Gue pernah jadi motivator, ada psikolognya juga. Kok gue jadi gue gitu. Apa yang dimotivasin? Tentang kehidupan, berdamai sama hidup gitu bang. Emang dulu gue cita-citanya juga pengen jadi psikolog, cuman kuliahnya mahal. Lah, jadi lebih gue murah ngambil hukum. Gak, lebih aman hukum kayaknya. Tapi terus ada nggak ya misalnya dalam berkomedi gitu ketemu siapa gue nggak tahu, misalnya mentor yang ngomong yang bikin cara memandang hidup tuh beda gitu, momennya masih ingat nggak? Karena gue nonton Kang Didi. Kang Didi kan prasejahtera juga. Terus dia bikin hidupnya jadi ringan karena dia bahas di stand up tuh anaknya gak bisa mandi bola, bawa anduk, mandi gitu-gitu. Menurut gua kayak kok dia bisa ya? Itu kan sedih. Kok dia malah ketawain itu dan dia nggak apa-apa diketawain orang gitu. Itu yang bikin gua, oh ternyata kita bisa loh kayak gitu kalau kita udah damai. Baru di komunitas dikasih tahu damai itu apa sih? Oh berani menertawakan yang getir-getir. Nah dari situ gue mulai berdamai. Materi pertama gue dulu tentang tato, tentang belum yang janda-janda. Kayak gue dikira maling karena tatoan. Emang maling itu bertato, maling kan berdasi, udah gitu-gitu tuh. Komedi awal gue tuh begitu. Wih, ngeri juga ya. Lo lu ketemu Kang Didi terus dia berdamai. Ada nggak yang dari skena punk waktu itu masih berteman sampai saat ini? Banyak. Masih banyak. Kebanyakan dari mereka, misalnya kan lo udah berubah dan ini lo ngomong apa biar mereka mereka mau stay udah pilih stay apa emang sebetulnya keadaannya lebih kompleks lagi apa biasanya faktornya? Tapi sebenarnya teman-teman yang deket banget waktu gua ngepang tuh udah pada meninggal bang. OD enggak? Banyak lah macam-macam, bermacam-macam juga. Jadi itu juga yang bikin gua takut kalau hidup di jalanan. Zona yang ini terus gitu. Karena banyak meninggalnya yang takut lah pokoknya. Tapi yang untuk yang masih ada biasanya menerima sih keputusan gue bang. Paling gue ngomong sorry ya gue udah nggak asik lagi gitu-gitu. Gue udah nggak. Tapi mereka nggak mau keluar kenapa biasanya? Nggak mau keluar. Gue juga nggak keluar kok. Nggak maksudnya atau nggak membereskan hidupnya lah, bebenah sama hidupnya. Itu individual ya bang. Gue nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke.
kalau gue nggak tahu ya lo tepat apa nggak untuk berbicara. Misalnya depresi itu seberapa mempengaruhi mindset lo? Depresi yang dulu Yang dulu menghancurkan. oh sangat menghancurkan. Sangat menghancurkan. Jadi kalau ada konten bilang kayak ini depresi mental itu kebenarannya besar gitu ya. Betul. Oh. Dan ada fase di mana kita nggak tahu harus mau ngapain di fase-fase depresi itu. Jadi gue nggak berani tuh ngejudge orang yang lagi depresi tuh, gue nggak berani karena gue pernah ngelewatin itu dan itu susah banget keluarnya. Dan lu nggak pernah tahu juga cerita benernya dari awal. Di balik dianya itu apa yang terjadi sehingga dia depresi, kita kan nggak pernah tahu. Kalau sekarang udah merasa keluar dari prasejahtera apa bagaimana? Sedang. Sedang. Lagi masih survive juga sih. Survive juga, tapi paling nggak besok makan apa? Udah tahu. Iya. Kemarin kan nggak tahu. Setahun ke depan lah udah tahu. Setahun ke depan tahu apa ya? Tahu apa yang bisa dimakan. Iya, hidup belum pernah sepanjang ini ya pikirannya ya. Iya betul. Ya Allah, maaf teman-teman. Enggak apa-apa loh, maksudnya. Enggak, karena menarik maksudnya. Ya hidup gua dan Mega, gua harus bilang gua nggak usah so miskin dan so jalanan. Mega pasti akan jauh lebih tahu. Gua ditaruh di sana juga gua nggak survive jadi apa-apa. Tapi kita ketemu karena berkomedi gitu. Dan gue selalu penasaran apa yang bikin orang tuh mau merubah hidupnya gitu. Dan ternyata kan betul ekonomi itu faktor yang besar. Tapi kayaknya lebih dari itu, buktinya teman-teman di jalanan yang backgroundnya orang tuanya berada pun banyak kan gitu. Lu gak ya maksudnya kan gak semua orang misalnya kan nonton stand up kan semua orang nonton stand up gitu. Tapi kan lu nonton stand up gue mau coba ya gitu. Iya betul. Ada gue mau cobanya itu sih yang menurut gue. Semua hal bang, gue pengen coba hal-hal baru. Oke. Gue pengen tahu semana sih gue gitu bang. Gue aja di rumah bang ada bangku rotan udah jebol, gue rakit ulang bang. Karena gue pengen tahu gue bisa apa kagak sih gitu. Tapi oke, ini menarik nih. Bokap seniman. Bersaudara ada yang punya mindset gitu nggak? Pengen nyoba, gue pengen ngulik aja, gue pengen ini gitu. Kakak gue yang kedua ya. Dia tuh, tapi dia sukanya dimasak, di apa, di ini hal-hal rumah tangga. Tapi dia juga ada jiwa seninya lah. Lu kan seorang ibu nih sekarang, apalagi yang paling tua sekarang mau masuk SMP. Iya. Masuk SMP. Baru SMP. Lu ngajarin ini gimana, Mik? Ngajarin apa bang? Ngajarin memindahkan transfer gaya berpikir ini. Sebagian dari buku ini gue suruh dia baca. Oh mantap juga ya, iya benar juga. Yang ya, tentang orang tua, kan dia sering nanya, kenapa sih aku nggak ada bapak, kenapa sih ini? Itu namanya takdir kak, sesuatu yang kita lahir dari mana, orang tua kita siapa, itu kita nggak bisa komplain. Yang bisa kita komplain itu ke depannya kita mau ngapain, kita harus jadi apa, bapak kita bakalan kayak gimana yang ke depan, pasangan kamu bisa kamu usahain ke depan gitu. Ada hal-hal yang kita bisa ubah, ada yang nggak bisa ubah, itu sih yang gue tanemin bang. Ini buku nggak mau dibawa ke Daniel Mananta? Ntar gue coba deh ya ini. Ya gue serius loh, karena menurut gue, ya karena menurut gue orang harus banyak belajar dari kisah orang. Kalau nggak ya gimana gitu, lo nggak pernah tahu. Pernah misalnya ribut sama anak bilang kayak selalu tahu dulu ibu lu susah lagi gitu, pernah nggak ada? Dulu bang, sebelum otak gua ini bisa mencerna berdamai, gue selalu kesel kalau dia ngungkit-ngungkit bapaknya, kalau dia aku ada loh di depan mata kamu gitu, kenapa kamu nggak tanyain aku, malah nanyain orang yang nggak ada di sini gitu. Ini kan di sini kan berdamai dengan emosi. Emang lu ngerasa kenapa emosi lu? Dulu berantakan. Dulu tuh emosi di sini lah bawa ke sono gitu. Di rumah emosi pas sama pasangan ke bawah gitu. Kalau sekarang gue bisa mengkotak-kotakan di mana emosi ini harus keluar, di mana ini harus ditahan. Anak lu yang pernah cewek cowok? Cewek. Cewek. Udah punya pacar? Gue belum tahu bang. Tapi dia terbuka. Oke. Dia kalau lagi suka sama laki-laki atau dia lagi deket, dia cerita. Lo sebagai ibu yang udah melalui banyak dunia ini. Tahu punya perempuan tuh gimana ya gitu. Apa tanda-tanda yang lo lihat dari ntar kalau misalnya anak lo bawa pasangan? Baik buruknya apa tanda-tanda yang lo lihat?
Tanda-tanda maksudnya Ya tanda-tanda dia baik buat anak gua, dia nggak bawa anak gue ke hal yang salah, atau dia kalau sama anak gua dia mendukung atau ngeboost dia jadi yang lain gitu-gitu. tanda-tandanya anak gue bohong sih. Kalau pasangan yang bener ya dia nggak akan ngebiarin dia ngebohongin orang tuanya. Oh, pintar juga ya. Berarti lu tahu ya, berarti kalau anak lu bohong lu akan kayak, gua tungguin. Dia nggak cocok nih, dia nggak baik buat kamu. Kalau kamu bohong harusnya ditegur tuh sama dia. Karena gue dulu sering bohong juga kalau kalau ada pasangan terus pasangan gue ngedukung kalau gue bohongin mak gue. Selain nasib ya kan, kita bicara nasib gitu ya, orang tua, terus ya of course ada pilihan sendiri. Seberapa pengaruh pasangan dalam menentukan hidup yang stres dan tidak stres? Pengaruh berat. Oh, pengaruh berat. Karena sebenarnya itu mindset kita sih. Kita mau ngejadiin pasangan ini apa di hidup ini? Prioritas apa yang selewatan aja atau ya udah karena udah berpasangan tapi tetap diri sendiri yang jadi peran utamanya. Ada yang enggak kan? Ada yang udah berpasangan dia nganggap pasangannya ini peran utama terus sehingga dia semua buat pasangannya. Nah itu nggak sehat kalau kata gua. Nggak tahu ya itu benar. Itu ada hubungannya nggak dengan kasih sayang orang tua yang minim gitu misalnya dari rumah? Ada banget bang. Gua juga ngalamin kenapa gue bisa gagal terus. Karena gue nggak tahu caranya cari laki-laki yang baik tuh gimana. Karena gue lihat bapak gue kayak begini. Gue nggak tahu standar laki-laki yang pantas di hidup gue tuh yang kayak gimana. Sehingga gue salah pilih terus gitu. Ini mestinya emang Gen Z ini belajar green flag red flagnya dari Mega, bagus lu keluarin aja Meg, pasti banyak tuh kayak nih dia yang nggak kepikir dia. Lo kenapa nerusin sekolah? Kenapa nggak jadi istilahnya seleb aja gitu? Karena dari dulu tujuan gue keluar rumah supaya bisa sekolah. Oke. Yang gue ngepang-ngepang itu, gue pengen sekolah lagi. Aduh ya haru banget ya dengerin gue sih. Iya. Iya jadi menurut gue sebenarnya emang pendidikan bukan yang utama. Banyak kok yang lulus SMA bisa jadi komisaris. Tapi kan ada orang dalam bang. Maksudnya gue bapak gue siapa? Nyindir di tengah-tengah suasana haru ini yang brengsek nih. Bapak gue bukan siapa-siapa, nyokap gue juga nggak punya titel apa-apa. Kalau gue kagak ngapa-ngapain dan nggak punya pendidikan tinggi, gue mau jadi apa? Gue cuma meneruskan kemiskinan sampai ke anak gue. Tapi maksud gue adalah kenapa bukan jalur ketenaran? Kenapa lo ngotot lagi berpendidikan? Tenar bukannya lebih singkat, lebih cepat gitu loh. Tapi kan otak juga penting bang. Kalau tenar doang kagak punya otak. Gimana ya maksudnya? Benar, bukan maksudnya orang tenar nggak punya. Bukan gitu iya, maksud benar, maksud paham. Ya kalau ada pendidikannya kan tenarnya jadi lebih bagus gitu. Lo kalau setelah ini berapa lama lagi sampai lulus? 3 tahun. 3 tahun. Ini baru mulai ya? Baru mulai. Baru punya duit bang. Kalau dari dulu punya juga. Waktu lulus SMP tahun berapa? Aduh lupa gue SMP tahun berapa ya? 2012 apa? Oh 2012. Ngelarin SMA tahun berapa? Paket C. Paket C. Oh paket C tahun berapa dapat? Paket C itu udah menikah. Oh oke. Udah punya anak. Jadi tetap masih ada niatan, pokoknya gue paling nggak ada ijazah setara SMA nih gitu paket C. Meskipun sudah menikah dan punya anak. Betul. Karena sekolah formal udah nggak bisa tuh umur. Ya. Jadi paket C. Terus memutuskan, tapi jadi keinginan kuliahnya tidak pernah hilang? Enggak. Gue terus setiap tahun tuh mencari gue harus kuliah kemana, yang terjangkau di mana, gue arahnya kemana gitu. Kan gini Mek, maksudnya miskin tuh kan biasanya yang dicari survive dulu kan gitu, maksudnya bertahan hidup dulu kan. Iya, makanya gue baru kuliah sekarang. Iya, Kemarin bertahan hidup dulu. Tapi kan kadang-kadang kan survive, maunya survive aja gitu, karena pendidikan istilahnya nih buang duit yang belum tentu balik nih duitnya gitu. Dan lu nggak berpikir ke situ. Kayaknya Aci juga masih ngotot kuliah, apa udah kelar kan? Dia udah kelar, maksudnya itu juga yang. Karena bang, pendidikan itu salah satu investasi untuk memutus rantai kemiskinan menurut gue. Makanya gue terus pengen. Ya tapi gini, di saat yang bersamaan ya kan kita tahu ya di dunia stand up waktu kita datang
orang melenting nggak kira-kira kan nih. Maksudnya menurut gua semua yang melenting pun pantas karena kerja keras ya. Tapi kan juga banyak yang berpikiran kayak gua kurang melenting karena gua kurang deket sama siapa. Gua ini maksudnya dia sibuk di sini sedangkan lu tuh nggak begitu. Apa yang emang nggak sempat berpikir apa udah ini aja ya gua gas gitu. Enggak, karena gue nggak tahu ini sampai kapan. Ini bisa bertahan sampai kapan. Seenggaknya gue punya ilmu lain yang bisa jadi bahan untuk nanti gue bisa kesini nih kalau ini udah mulai ini. Gitu. Kalau anak lo sekarang SMP kayak ya enggak, aku manggilnya ibu apa mama? Mama, bunda. Bunda. Aku mau kayak bunda aja, jadi konten kreator gini, nggak mau sekolah. Tapi tetap harus sekolah kalau mau konten. Pulang konten boleh. Konten boleh, tapi jangan gak sekolah. Iya. Orang tuh pengen sekolah susah loh kak. Aku selalu bilang gitu. Bunda waktu itu mau sekolah sampai BM truk kak, karena nggak punya duit. Kamu tuh udah ada semua. Kalau kamu nggak sekolah, kamu kufur nikmat. Udah masukin agama aja, biar lebih percaya gitu. Tapi lu ngomong kayak ke BM truk gitu dia paham. Paham Okay. dia udah gue ceritain gue susah sekolah, gue baru kuliah, dia udah gue cekokin itu biar dia tuh seenggaknya dia sekolah karena dia udah punya segala yang dia butuhin udah gue penuhin gitu. Yang kedua nomor berapa? 6. Yang ketiga? Yang ketiga 4 tahun. Aduh, luar biasa. Luar biasa Wonder Woman ini. Kalau kelar kuliah ini lu pengennya ngapain? PAPK. Ini Lawyer. Lawyer ya, jadi pengacara ya. Iya. Apa itu izin praktek ya apa gitu? Kayak kalau keperawatan tuh kan ada sekolah ininya. Iya. Nah itu PAPK kalau nggak salah namanya ya bang. Pidana perdata? Perdata. Salah apa enggak sih tadi gua? Iya pokoknya PPATK. PPATK. Mau jadi perdata? Perdata. Lu tuh jiwa membantunya besar juga ya berarti ya? Kan kalau pengacara ngebantu orang ada duitnya. Kalau selama ini ngebantu orang Ikhlas aja udah. Karena nggak punya ilmu juga bang, mau ngebantu apa? Apa yang menurut lo membuat orang kadang tenggelam sama tekanan hidupnya? Putus asa. Oh. Dia nggak sadar bahwa hidup dia tuh berharga. Oke. Makanya banyak orang yang bunuh diri, minum racun apa yang itu sebenarnya sudah gue lakukan sebelumnya. Karena gue putus asa. Percobaan bunuh diri umur berapa, Mek? Yang pertama? Pernikahan kedua. Oke. Pernikahan kedua itu gue karena stres banget, masa gagal 2 kali. Oke. Terus gue gagal karena di KDRT. Oke. Gue kayak ngerasa diri gue tuh nggak berharga. Nggak berharga. Terus gue nggak tahu hidup mau ngapain lagi. Ini belum stand up berarti? Udah. Oh udah stand up malah. Yang kedua Oke. udah stand up. Udah suca? Udah. Oh. Covid. Ya padahal gue baru menang yang lu jadi juri itu bang. Oh ya yang Stand up digital. Ya yang alat berat itu kan Firman bener. Dapat gue 30 juta kan. Iya. Terus gue nggak lama nikah tuh. Habis itu duitnya habis. Berapa lama pernikahan bertahan? 1,5 tahun. Yang pertama? Sama. Oke. Makanya itu gue ngerasa nggak berharga. Apa gue layak di KDRT gitu-gitulah pokoknya. Wah, tapi lu kan ini apa selevel sama Om Ded dua kali. Di situnya selevel ya. Rezekinya juga deh amin. Ya amin dong. Oke. Kenapa lu putus asa? Kenapa yang lain putus asa? Kenapa lu nggak putus asa? Gue putus asa, cuma gue melakukan percobaan bunuh diri nggak mati-mati bang. Oke. Gue minum sampo, kalau mati berbusa doang mulut gue. Anjir. Sampai seminggu berbusa, padahal sebotol itu sampo. Ini abis Firman nih. Iya bang. Gila. Terus gue mau minum obat banyak. Ya. Kagak kenapa-napa. Nah. Cuma tidur doang. Nah abis itu apa yang buat bangkit beberes? Ma gue bilang, lu kalau mati anak lu gimana? Gitu. Terus, oh iya ya, kan gue punya anak ya. Maksud gue, udah gue mati ninggalin luka buat anak gue, terus dia juga sama siapa nanti? Bapaknya kagak ada otaknya. Masa gue juga nggak ada otak gitu? Ya udah deh, ya. Enggak aja gue bertahan untuk anak tadinya gitu.
Tapi kalau misalnya ya, ya ini gue berusaha mengaplikasikan seluas mungkin gitu. Kalau nggak ada anak, faktor untuk orang bertahan, menurut lu bisa dicari di mana? Orang tuanya. Oh, Atau mungkin pasangannya. Orang yang menurut dia berharga deh. Oke. Orang yang berarti di hidupnya. tapi di luar nih nggak mungkin ada di dalam diri sendiri, agak sulit ya karena udah putus asa sih. Iya, kalau putus asa biasanya putus asa karena diri sendiri. Jadi ada orang yang berarti di hidup dia yang oke, gue akan bertahan untuk dia gitu. Di fase gue, anak gue. Percobaan bunuh diri. Jadi sebelumnya udah pernah percobaan bunuh diri juga sebelum yang pernikahan kedua ini? Setelah belum, baru di situ. Baru di situ. Pas di situ itu umur berapa? Udah 20-an, 26-an ya kayaknya. Oh 20. Lah belum lama dong Mik? Belum, baru 4 tahun terakhir. 4 tahun. 6 tahun terakhir. Sekarang berapa sih? 31. 31. Oh ya 5 tahun lalu berarti ya. 5 tahunan. Oh hebat juga ya. Nah ini kan yang menarik ya. Gue tuh inget kan followers IG kan udah 200 berapa sih sekarang? 200. 80. Tapi dulu sempet stuck di 26.000 ya, 26.000 kan. Itu konten apa Mek yang bikin jadi Apa ya? Seinget gua pertama naik itu konten PWK. ya. Gue motong-motong, gue up di IG oke. gue sendiri. Terus dia naik sampai sekitar 50.000. Terus gue stand up somasi. Ya. Nah itu naiknya signifikan. Oke. Itu ada di 100 kalau nggak salah. Udah 100. Nah terus follower banyak, masa gue kagak ngapa-ngapain. Akhirnya gue mulai konten. Oh sama si Om Ded justru ya. Oh. Iya. Oke. Lo kalau misalnya suruh nenangin orang gitu biar nggak putus asa, lo mau ngomong Mik? Gue pernah bikin curhat via WhatsApp bang. Oke. Berbayar. Oke. Jadi orang curhat gue yang tenangin. Tapi bayar 100.000 Oke. 1 jam. 1 jam 100.000. Oke. Kan psikolog lebih mahal. Iya. Jadi gue karena gue belum punya ijazah lebih murah sama gue Oke, gitu. ya. Tapi gue komediin aja. Ya. Banyak bang, tiap hari full book semua. 6 jam kan gue buka. Anjir stres banget. Oke. Tapi jadinya abis dengerin orang curhat gue yang lobet. Lu jangan lobet. Sama se-HP lobet tuh 6 jam. Baterai sampai bocor. Dikontenin gak boleh? Ada Dikontenin. Oh dikontenin. Ada yang mau dikontenin, ada yang enggak. Enggak, oke. Apa masalah yang mungkin yang dari konten yang bisa lu share paling unik? Jadi ada cowok yang pacarnya selingkuh karena selingkuhannya pakai motor ninja. Terus gua bilang, udah lu beli sarung aja, terus tutupin biar kayak ninja. Atau enggak BPKB motor lu digadein sono, tuker sama motor lain gitu-gitu aja, komedi-komedi aja. Ada yang sembuh? Apa ada yang marah gak? Enggak. Oh enggak ada, tapi pokoknya semua udah tahu lah bungkusannya komedi ya. Iya, seenggaknya dia ketawa di jam itu. Ada juga bang yang ini depresi berat nih gara-gara dia tuh kerja, dia kerja untuk ibunya, ibunya udah nggak ada, terus jadi dia kerjanya diperes mulu sama bapaknya minta duit. Terus ada waktu bapaknya pengen kawin lagi, dia takut. Kata gue nggak apa-apa biar ada yang ngurusin. Emang lu mau ngurusin tuanya bapak lu? Bener juga. Oh iya ya gitu udah. Dan lu kerja nih, blokir aja. Gue kirim kalau lu keberatan gitu. Tapi berbakti lebih baik sih kak gitu. Kadang-kadang ada gitunya. Itu nasibnya gimana? Masih bareng tuh bapaknya? Kan dia kerjanya merantau. Jadi dia kalau telepon sama bapaknya minta duit terus ada waktu dia minta duit pengen nikah. Gue bilang udah nggak apa-apa nikah biar ada yang ngurusin biar lu nggak kerepotan di masa tua. Tapi kalau minta duit blokir aja dulu kalau belum mau ngasih. Lu masih stay in touch gak sih sama yang pernah nelfon ini? Udah enggak. Udah enggak. Karena emang itu nomor khusus curhat itu. Iyalah kalau jadi nomor pribadi mah abis. Itu kalau nomor dinyalain lagi pasti juga masih. Mungkin ya. Iya. Mungkin masih banyak yang mau. Itu juga banyak yang nanyain kapan buka lagi gitu. Lu gak mau buka lagi, Mik? Anak gua harus gua tidurin dulu bang. Baru bisa nelpon. Iya benar. Kagak ada waktunya. 6 jam berarti cuma dari jam 9 sampai jam 3 pagi tuh yang ada ya. Gila. Berapa lama ngejalanin itu? Waktu itu
bulan puasa sebulan. Terus berhenti pas akhir tahun itu tahun baru lain lagi gitu. Pas nggak punya duit aja. Survive aja. Nih, apa tanggapan lo buat orang yang nggak mau kerja karena ini bukan yang dia mau? Ya Allah, tolol itu mah. Maksud gue kalau butuh mah kerja apa aja dulu. Iya. Banyakin pengalaman. Kalau pengalaman lu udah banyak, lu bisa kerja di mana aja. Lu siapa Mek yang ngajarin kayak enggak nih cari duit dulu, mau gimana caranya juga. Ini kan kerja juga masih halal, mau buka ini kayak puter otak ini gitu-gitu lu. Sebenarnya jiwa survive itu dari bokap, Bang. Oke. Bokap gue tuh apa aja dikerjain, dia bisa segala hal. Dia lukis, dia dulu ternak lele, ternak ayam, terus dia desain rumah, dia jadi kuli juga, jadi mandor, jadi apa, pompa air, ngebor gitu-gitu, apa aja dia kerjain, yang penting bisa. Oke. Oh jadi ya, sekarang udah berdamai, jadi kelihatan sisi positifnya ya. Iya ada sisi positifnya. Nah, tapi mulai celeng, mulai nggak ini gara-gara mau kawin lagi tuh. Kawin lagi tuh gue udah berdamai sebenarnya. Oh oke. Yang dulu waktu gue nggak bisa sekolah itu. Kenapa dia bisa nggak nyekolahin waktu itu kalau emang ternyata apa aja bisa? Karena udah kebanyakan anak. Oh emang banyak Terus banget. bokap gue ini prinsipnya kolot. Perempuan sekolah tinggi buat apa? Oh oke. Buat apa katanya? Yeah. Buat pinter lah ya Pak. Biar kagak kayak ayah gitu maksud gue. Masa perempuan sekolah tinggi buat apa? Masih patriarki banget bapak gue emang. Kayak perempuan tuh kerjanya di dapur, di sumur. Sekarang nih perempuan gak sekolah. Lu pengen masakannya enak. Iya. Bacanya Chef Renata marah itu. Dia sekolah itu. Iya kan Bang, maksudnya lu pengen makan enak juga harus belajar ini bumbu apa. Iya kan? Di sekolah ada tata boga loh ayah, kata gua. Pengen nyuci yang bersih, pengen ini beres-beres rumah. Itu kan juga ada belajar. Sekolah tata boga aja kayak gitu. Lu tadi nyebutin bokap lu ngomong kayak gitu kan 2000. Lu berdamai sama bokap lu berarti kira-kira tahun 6 tahun yang lalu juga ya kira-kira ya? Berdamai sama bokap tuh baru-baru aja. Oh baru-baru aja. Pas nyokap lagi sakit waktu itu. Oh oke. Karena nyokap gua sakit kena kanker kan. Itu gue yang ngurusin, beneran gue yang ngurusin. Terus gue marah semarah-marahnya sama bokap gue kayak harusnya tuh lo ada di sini gitu. Oh ini keadaannya dia sudah menikah lagi? Apa belum? Udah nikah siri. Oh. Terus nyokap gue bilang kayak gini. Gue nggak tahu hatinya terbuat dari apa, tapi dia bilang biar gimana pun itu bokap lu. Sejelek apapun dia, lu ada di sini juga ada kontribusi dia gitu. Ya udah gue mulai. Ya udah deh, gimana ya emak gue udah ngomong gitu. Tapi nyokap tuh lu nggak pernah ada fase kesel sama nyokap? Nggak ada Bang, nyokap gue tuh nih bapak gue nih anak 7. Sesuka hati dia ninggalin duit. Kadang 100 untuk sebulan, 200 untuk sebulan. Sehingga mama gue banyak utang dulu. Di tukang sayur, di ini. Gue tuh marahnya ke bokap karena nyokap gue harus nyukupin ini gimana caranya. Terus kalau pulang bapak gue bilang, boros amat baru juga dikasih udah habis lagi. Gila gak tuh Bang? Gue mikirnya, lu ngasihnya berapa? Anak lu berapa? Emak gue tuh stresnya bukan, menurut gue mendingan cerai dah. Mama kenapa sih gak cerai aja lah lu. Anak gue banyak mau cerai, siapa juga yang mau nikah lagi nanti sama gue. Anak gue banyak gitu-gitu. Terus gue tetap ini orang kayak gimana gitu. Terus sampai gue akhirnya mikir mungkin bapak gue ini punya background di atasnya lagi yang bikin dia jadi kayak gini. Itu gimana bisa mikir ke sana? Lu baca apa atau apa enggak? Enggak, karena sesuatu orang itu hidup selama puluhan tahun dan punya kebiasaan atau sifat buruk itu tuh cerminan dari apa yang terjadi sebelumnya Bang. Misal dia pembohong, dari dulunya dia kenapa nih? Dia bisa sampai kayak gini. Gua kayak gini kenapa nih? Karena bapak gue begini. Bapak gue nih kayak gini, pasti ada hal lain gitu. Lo apakah melihat karena lo pernah depresi, putus asa pada saat sekarang gitu, kalau lihat kisah-kisah yang lama pas bokap lo ngomong baru dikasih udah habis lagi gini, lo sekarang bisa menilai nggak kalau bahwa ternyata dia
depresi juga gitu. Bisa. Oh. Memang dia nggak punya figur orang tua dia tuh kecilnya udah jualan koran bang dari kecil bang. Makanya pendidikan bagi dia nggak penting. Tapi menurut gue itu justru penting karena biar nggak anak-anak yang lain nggak ngalamin yang kita alamin dong. Iya. Masa anak gue harus jualan koran juga? Iya. Nggak mau kan gue. Iya. Nah bapak gue merasa gue aja bisa survive dari kecil, Iya. masa lu nggak bisa? Iya. Nah itu yang gue putus. Iya. Karena kalau gue begini anak gue jangan sampai Iya. gitu. Ternyata dari atas gitu, nenek gue suaminya banyak bang, karena dia zaman perang itu meninggal, pindah ke tempat lain, gitu. Janda perang nih ya. Iya, terus bapak gue tuh dari seibu sebapak tuh cuman 3 bersaudara, tapi saudara-saudara lain yang beda ibu beda bapak tuh banyak banget, dia sampai nggak tahu. Nah di situ gue mikir, oh dia nggak punya peran orang tua dalam hidupnya, dia nggak tahu gimana cara jadi bapak yang baik. Dia juga kurang kasih sayang gitu. Gimana dia mau ngasih kasih sayang yang penuh ke gue sedangkan dia aja kosong. Dia ke anak barunya ini? Kalau sama anak kecil kasih sayangnya tuh luas banget. Masih ada. Iya, betul. emak gue juga selalu cerita lu tuh waktu kecil bapak lu tuh begini gitu. Ya tebakan gue adalah dia nggak ngerti kelanjutannya karena mungkin dia stop disayangin di umur segitu juga. Jadi dia abis yang kecil dia juga bingung karena dia juga nggak tahu abis kecil. Mungkin dia nggak bingung, dia mikir kalau udah bisa jalan dan bisa lari udah bisa nyari duit sendiri. Jadi tugas gua sampai lu bisa ngomong. Iya. Tapi memang kan susah karena dia juga pasti survivalnya lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Makanya gue sekarang udah nggak berani ngejudge dia gimana kalau dia nggak pernah tanya kabar gua. Kalau dia WhatsApp pasti ada sesuatu dan gue udah memaklumi. Emang dia kayak begini. Gue nggak bisa ngerubah dia. Yang bisa gue rubah respon gue kan. Benar. Jadi gue dulu responnya marah-marah, sekarang kalau ada gue kirim, kalau nggak ada doain ya bentar lagi supaya ada kerjaan masuk supaya bisa ngirim. Nggak, lo mulai ngerti itu kapan, Mek? Bahwa bukan situasi yang bisa lo ubah, tapi bagaimana diri lo mengambil sikap yang bisa lo ubah. Gue juga nggak tahu. Itu seiring berjalannya waktu gue udah sedewasa ini sih. Gue juga nggak nyangka. Nggak ada klip stand up siapa atau kayak siapa joke siapa Radit dari sini nggak ada ya? Nggak ada bang. Berusaha ini. Oke. Ada hal-hal di mana gue berjam-jam ngobrol sama diri sendiri. Kalau kata orang mah meditasi ya. Kalau kata gue ngobrol aja sama diri sendiri. Lo nggak boleh skeptis lo gitu-gitu. Kalau habis ternyata buku ini lo buka kelas meditasi, siapa tahu Mek daripada. Enggak, abis buku ini nanti terbit buku. Ntar lagi terbit, tungguin ya. Jadi serius sama bercanda? Serius. Udah jadi bukunya, lagi proses editor. Oke. Jadi ini bisa dibeli di semua online shop. Di Shopee ada. Shopee ada. Oh Shopee ya. Oke. Linknya ada di bio gua. Oke. Kan ini udah 2026 ya. Informasi sudah bebas. Handphone membuka semua akses informasi lah. Kenapa masih ada orang-orang yang berpikiran? Jadi kalau menurut lo, ini deh. Menurut lo, kaya dulu apa pinter dulu? Relatif lagi bang. Relatif. Kalau lu udah terlanjur kaya duluan dari orang tuanya, tinggal pinternya ya. Kalau lu miskin ya perkaya dulu biar bisa mengejar kepintaran ini. Oke. Kadang yang orang-orang miskin lupa ketika dia kaya, dia tetap kagak mau upgrade otak. Iya. Tapi gini, misalnya contoh bokap lo ya, kan informasi banyak, punya handphone dong, ya kan? Tahu gak bang, sumpah saking kolotnya, dia telepon gua, Mega kirim uang, ayah dapat hadiah dari Mbak Imwong. Waduh mantap. Tapi suruh kirim uang dulu katanya. Atuh itu penipuan. Gak percaya sama gua. Penipuan itu ayah, gua udah bilangin. Gak mungkin Mbak Imwong WhatsApp ayah, kenal juga kagak. Jadi memang efek tidak sekolah bahaya ya bang. Loh iya tapi oke. Kenapa ada orang yang misalnya bisa pintar melihat konten sosmed, ada orang yang ya nggak bisa gitu. Balik lagi pendidikan dia. Ya, gimana lagi kalau kan diasah dari
sekolah itu. Percaya terhadap sesuatu yang gampang. Ada orang yang cari tahu dulu nih kalau dapet informasi, dia nggak mungkin telan mentah-mentah. Ada yang orang, masa sih langsung komen langsung ini. Itu yang masalahnya. Tapi nggak, maksud gue membalikan ke buku ini karena kan di sini berdamai dengan semua hal kecuali kemiskinan. Betul. Kenapa kemiskinan? Kemiskinan itu bukan cuma harta, tapi ada orang yang miskin harta, miskin ilmu, Oke. miskin mental. Oh. Menurut gua kemiskinan itu mencakup segalanya. Oh. Kenapa kecuali kemiskinan? Karena semua hal sebenarnya kita bisa damai, tapi kalau kemiskinan jangan mau damai. Apalagi miskin yang di luar harta tadi gitu. Jangan mau lu berdamai sama kemiskinan itu. Berdamai kan artinya menerima. Kalau lu menerima kemiskinan ini nanti udahlah nggak usah kerja, besok juga Allah kasih rezeki. Tapi kan kita harus berusaha. Tuh kalau misalkan kita nggak punya skill, kita upgrade lah, kita belajar jahit kita belajar masak kita ngontenin apa itu kan salah satu bentuk perlawanan terhadap kemiskinan menurut gua. Gimana tapi mendidik itu atau kayak menyadarkan orang misalnya jalan keluar kemiskinan tuh nggak cuma ketenaran gitu satu-satunya. Banyak jalan keluarnya. Yang penting mah mau bergerak. Kalau orang-orang yang biasa ya udah gue nggak apa-apa lah nunggu tenarnya aja gitu. Itu depresi juga apa? Ada yang salah? Karena semakin kita kejar kadang dia lari. Jadi kalau gue sih sebanyak-banyaknya ya bang. Kalau misalkan lu mau tenar oke, tapi sambil ngapain? Betul. Sehingga kalau itu nggak tercapai lu nggak gila sendiri, harus ngapain? Berarti kalau sekarang bisa disimpulkan lah ya. Kalau dulu mungkin salah pilih pasangan. Kalau sekarang kan pasangan siapa yang sepadan sama gue? Benar nggak? Nggak tahu ya. Kalau menurut gue pernikahan nggak cocok di gue. Karena dengan mulut gue yang suka jujur ini, gue sering kali menyakiti hati pasangan. Yang sebenarnya niat gue nggak menyakiti. Nih terakhir ya sebelum gue tutup. Menurut lo tapi tadi lo menggunakan kata-kata patriarki. Pria pada umumnya punya masalah apa biasanya? Masalah di mananya nih? Iya dengan interaksi dengan perempuan. Dengan sisi kepatriarkian itu kenapa terus menerus ada? Kurang peka. Kurang peka. Kepekaan sih menurut gua. Kepekaan bahwa kayak ya lu individu juga, lu punya kemauan, lu bukan ini. Kita dua orang merdeka yang satu rumah aja. Maksudnya jangan memperbudak satu sama lain. Kan kita sama-sama orang merdeka. Wih. Aduh terlalu. Enggak tapi. Gue takut diserang nih. Enggak, kenapa itu kan? Masalah cowok patriarki. Bacot lu feminis ntar gitu. Enggak gue enggak feminis banget kok, biasa aja. Ya lu percaya hidup dalam berdampingan, semua punya fungsi untuk melengkapi gitu. Tapi memang yang patriarki kalau dilawan pakai kata diksi merdeka emang suka panas. Udah itu aja, thank you banget Mega. Jadi buat yang tertarik bukunya bisa dibeli di Shopee, Berdamai Dengan Semua Hal Kecuali Kemiskinan. Dan ada satu lagi buku yang akan segera keluar. Boleh cerita sedikit itu tentang apa dan inspirasi judulnya? Itu tentang kegelisahan gua terhadap institusi negara ini dan beberapa kejadian nyata. Pengalaman pribadi. Itu ya, thank you banget Mega udah datang ke sini. Terima kasih Bang Adi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.